Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Kali ini ada dari aktor terkenal akan perannya di film Gundala tahun 2019 kemarin, yaitu Abimana Arya Satya, dan mungkin balik lagi di Project Bumi Langit dengan judul Patriot yang sayangnya masih dalam tahap perencanaan. Sebelum masuk ke list filmnya, buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma ada list filmnya aja, tapi ada banyak juga fakta-fakta menarik yang harus kalian ikuti. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Belenggu. Belenggu adalah film tentang psikopat dari Indonesia yang bakal jadi film terseru buat kalian tonton. Menceritakan tentang pemuda bernama Elang yang juga sedang mengalami gangguan jiwa. Dia seringkali dibantui bayangan-bayangan mengerikan tentang pembunuhan aneh yang melibatkan sesosok orang misterius dengan mengenakan kostum kelinci. Pemuda tertutup dan pendiam itu merasa bahwa sosok bertopeng kelinci itulah adalah kunci untuk segalanya yang ia alami. Salah satu film favorit gue dengan genre favorit gue juga, yaitu psychological mystery dan thriller, ini mungkin menjadi film paling creepy yang diperankan oleh Abimana Arya Satya. Selain aktingnya yang begitu memukau, cerita dan misteri di dalam film ini menurut gue bener-bener bisa dibuat bertahap dan sangat teratur banget. Gue gak menemukan kejanggalan atau patahan scene di film ini. Well done sih. Belenggu yang juga jadi film dengan tingkat creepy yang pas dari Abimana Arya Satya ini di-rated 6,2 di IMDb. Tidak seperti manusia yang selalu haus akan kekuasaan. Dilema. Dilema ini mungkin bakal sedikit unik dari semua film yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya dengan ceritanya yang dipresentasikan atau diceritakan satu persatu. Menceritakan tentang kota Jakarta yang mempertemukan berbagai karakter, takdir, kebaikan, kejahatan, cinta, dan sebuah ambisi. Kadang bernasib baik dan kadang juga bernasib sial. Dan salah satu yang gue sukai di film ini adalah dari sepanjang filmnya diputar dan tanpa para penonton sadari, karakter-karakter penghuni kota Jakarta di sini semua saling berhubungan dan berkaitan. Bukan cuma ada aktor terkenal kayak Abimana Arya Satya aja di film ini, tapi juga banyak deretan aktor terkenal yang menyambangi film Dilema ini. Sebut aja ada Reza Rahardian, Pevita Pierce, Baim Wong, Aryo Bayu, serta aktor senior terkenal yaitu Tio Pakusadewo dan masih banyak lagi. Dilema ditambah dengan cerita yang unik ini di-rated 7,2 di IMDb. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Haji Backpacker. Haji Backpacker adalah film bergenre adventure travel pertama di list ini yang diperankan oleh Abimana Arya Satya. Menceritakan seorang pemuda bernama Mada telah keluar dari jalur agama dan memberontak kepada Tuhan. Alasannya karena sudah merenggut ibunya dan sekaligus juga kehilangan cinta yang membuatnya patah hati. Ia marah pada kenyataan yang dihadapi, kemudian memutuskan untuk menjadi backpacker dan hidup bebas. Genre adventure yang sedang digandrungi oleh para penikmat film sampai saat ini pun gua rasa masih banyak banget penikmatnya. Dengan menyuguhkan setting film real di 9 negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Cina, India, Tibet, Nepal, Iran, dan Saudi Arabia ini menjadikan filmnya lebih berwarna dan gak terlalu flat juga. 9 negara men, jangan salah. Acting dari Abimana Arya Satya di sini bisa gue bilang sangat baik banget. Pasalnya ia sukses memerankan jadi Mada yang dideskripsikan menjadi pemuda yang sedang tersesat. Haji Backpacker bersama 9 setting film di negara yang berbeda ini di-rated 6,1 di IMDb. Persahabatan juga punya tempat di sini. Dan ku harap dengan ini persahabatan kita abadi. Laskar Pelangi 2 Edenser. Laskar Pelangi 2 Edenser ini masuk ke genre drama yang bisa membuat kita menjadi tercerahkan dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Menceritakan petualangan dari Ikal dan Ara yang baru di Eropa. Perjalanan yang begitu tidak mulus dan berbagai cuaca yang tidak bersahabat membuat kedua saudara itu justru sekali lagi diuji dan harus menghadapinya.
Abimana Arya Satya di sini menjadi Ara yang menggantikan pemeran Arai di seri sebelumnya, yaitu Nazril Irham. Aktingnya buat gua nggak begitu mencolok dan mungkin lebih condong bener-bener jadi support role-nya. Tapi dengan dipasangkan oleh Lukman Sardi, membuat chemistry dari Abimana Arya Satya bagi gua sangat ciamik banget, melekat dan lugas seperti Arai sebelumnya. Laskar Pelangi 2 Edenser dengan sebuah cerita yang mengena di hati ini di-rated 6,6 di IMDb. Saya berasal dari negara mana? Saya dari Pakistan, di negara yang penuh dengan ranjau sampai mereka bilang itu negara ranjau. 99 Cahaya di Langit Eropa. 99 Cahaya di Langit Eropa ini adalah film yang benar-benar famous di Indonesia kala itu dan membuat nama dari Abimana Arya Satya ikut melambung tinggi di pasaran. Menceritakan tentang pengalaman seseorang jurnalis asal Indonesia yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah doktorat di Vienna, serta membuat mereka berdua beradaptasi dan bertemu dengan sahabat-sahabat mereka di Australia. Begitupun juga jejak-jejak agama Islam di benua Eropa. Cerita ini menarik dan pasangan antara Acha Septiasa dan Abimana Arya Satya ini membuat kita yang menonton merasakan feel-nya yang begitu mulus dan gak terlalu tergesa-gesa. Walaupun terkadang gue sedikit agak risih karena Abimana Arya Satya selalu mengulang perannya yang menjadi seorang suami atau ayah. Dan semua terbayarkan kalau kalian nonton filmnya ini. 99 Cahaya di Langit Eropa dan dengan pemandangan atau suasana yang ciamik di sana ini di-rated 6,2 di IMDb. Itu bukan taplak meja sembarangan loh. Pernah dipakai sama Katy Perry. Jadi kalau makan di situ serasa makan sama Katy Perry gitu. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos ini menjadi film terlaris kedua yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya. Menceritakan tentang legenda trio komedi Warkop, Dono, Kasino, dan Indro kembali beraksi di tengah hiruk-pikuk kota DKI Jakarta. Gua sebelumnya bingung mau masukin film 3 Alif Lam Mim atau Warkop DKI Reborn ini. Cuma kalau dari segi antusias dan fans dari para penikmat film Indonesia, mungkin gua masih lebih mengedepankan Warkop DKI Reborn ini. Tapi kalau menurut gua sendiri, gua mending masukin 3 Alif Lam Mim walaupun filmnya agak aneh dari segi penggarapannya. Lantas kenapa gua nggak suka film Warkop DKI Reborn? Bukan jelek, bukan. Tapi mungkin gua berekspektasi tinggi di film premiernya dan pas waktu launching taunya gitu juga. Ya malah down lah. Tapi buat film keluarga boleh juga sih ini. Oh ya, kelupaan. Untuk akting dari Abimana Arya Satya ini mungkin agak terlalu kaku dan cuma balik lagi film yang pantas memerankan Dono kalau bukan Abimana Arya Satya siapa lagi? Komen di bawah ya. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 di-rated 6,5 sedangkan Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 sequelnya di-rated 5,5. Sebelum masuk ke list film nomor 1 film terbaik yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya, gue punya sedikit atlist atau film tambahan dari dia yang patut kalian tonton di rumah. Berikut list filmnya. Satya, Saka. Tapi saya nggak bisa ngelihat mereka tumbuh dewasa. Saya yang akan antar mereka menikah. Bapak mau saya bohong? Kamu masuk sholat. Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu nggak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Kamu bener-bener nggak pernah nyerah ya jaga hubungan Alif sama Mim. Lu terus-terusan belain Mim depan gua sambil ngarahin moncong senjata gua ke kepala dia. Lo kira cuma lo berdua doang yang bisa ngasih Lintang kehidupan lebih baik? Lo berdua tuh udah nggak baik. Itu kampret lo ya, Sil. Cukup satu kejadian. Cukup satu. Nggak boleh sedih. Gundala. Gundala ini menjadi film superhero dari bumi langit yang membuat jagat perfilman Indonesia dibuat ramai lagi kalau soal film dengan teknik CGI-nya.
menceritakan seorang anak kecil yang sedang menghadapi kerasnya hidup di dunia ini bernama Sancaka. Ia hidup di jalanan sejak ia ditinggal oleh ayah dan ibunya. Sancaka belajar untuk bertahan hidup dengan tidak pedulinya oleh orang lain dan hanya mencoba untuk mendapatkan tempat yang aman bagi dirinya sendiri. Pembuka dari jagat sinema Bumi Langit atau Bumi Langit Universe ini mungkin menurut gua nyaris banget sempurna dari segi cerita maupun dari segi penggambarannya. Karena mungkin memang faktor dari para aktornya membuat film ini terasa lebih hidup. Kalau dibandingin sama film dari Hollywood dengan superhero lainnya, mungkin cerita ini mirip dengan DC Comics dibanding dengan Marvel Cinematic Universe. Gundala menjadi awal kebangkitan dari film superhero Indonesia ini di-rated 6,5 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Abimana Arya Satya dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja film rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.